Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Rahmat Rezeki dan Aufa Rizkullah. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Lanjut, Bu. Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Di sini ada tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada perbaikan kelembagaan. Maksud dari perbaikan kelembagaan di sini adalah membangun usaha atau kemitraan. Atau kita bisa lihat dari kampung-kampung masih ada UMKG, usaha milik kampung. Dan yang kedua ada perbaikan usaha. Maksud dari perbaikan usaha ini adalah semangat dalam melakukan perbaikan usaha. Misalnya usaha udah ada, tinggal kita jalani aja. Dan yang ketiga ada perbaikan pendapat. Jika usaha kita yang udah kita jalani, otomatis kan kita udah ada pendapatan. Sehingga kita bisa merasakan, termasuk dari keluarga atau masyarakat tertentu. Yang keempat, ada perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan, maksud dari perbaikan lingkungan di sini ada fisik dan sosial. Fisik, misalnya dari lingkungan jalan gitu atau prasarananya. Sedangkan dari sosialnya siskamling atau pos jaga. Sedangkan dari perbaikan kehidupan sini adalah tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik. Diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap masyarakat. Dan yang keenam, perbaikan masyarakat, kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan, fisik dan sosial yang lebih baik. Contoh pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan, misalnya berdirinya kampung Inggris di Aceh. Yang kedua ada wisata, memfungsikan tempat wisata pada desa Lunga dan sekitarnya. Dan ketiga ada ekonomi, penguatan masyarakat di bidang ekonomi juga telah berhasil dilaksanakan di wilayah desa. Sistem pengetahuan, perkembangan dalam globalisasi tidak lagi terbatas pada saat ini. Memahami globalisasi identik dengan masyarakat yang berkembang pesat. Kondisi ini mendorong orang-orang yang salah di Indonesia. Maksud dari pendidikan di sini adalah membangun pengetahuan. Dan maksud dari wisata, misalnya setiap kabupaten atau provinsi kan ada wisata. Oke, coba nih di pendidikan kan ada berdirinya kampung Inggris Aceh. Nah, maksud pemberdayaan di sini bagaimana? Pemberdayaan di pendidikannya, Bu? Maksud dari pemberdayaannya dari misalnya orang yang tidak berpendidikan, misalnya orang ekonominya kurang, jadi dibangun kampung Inggris, Bu, jadi bisa belajar. Di mana tuh letaknya? Di sini ada, Bu, di dekat di Biren. Di Banda Aceh.
Di Banda Aceh kurang tahu, ini di Biren, Bu. Kalau wisata, Kalau wisata di Loknga ini kan ada di laut, Bu. Banyak tuh turis-turis dari luar pergi ke Aceh. Dia lebih tahu lah keberagaman yang ada di wisata-wisata yang ada di Aceh. pemberdayaan masyarakatnya ya di bidang wisata itu ya. Ya, Bu, kan bisa pendapatannya bisa dari situ juga, dari masyarakat ya, Bu. Ya, kalau ekonomi ini Uangnya itu dari bagaimana? sana. Kalau yang di ekonomi ini, yang misalnya yang punya tadi, yang misalnya wisata udah ada, kan tinggal uangnya kan dibagi ke desa, Bu, ke masyarakat yang merasakannya. Bukan penguatan atau pemberdayaan pengetahuan di bidang ekonomi mungkin ya, atau mengajarkan misalnya bank sampah gitu atau apa ya gitu mungkin contohnya. Ya, next. Di sistem pengetahuannya, Bu, ini kan ada globalisasi di agama. Agama misalnya membangun pondok pesantren yang dijalankan di Indonesia. Di setiap kampung kan pasti ada tuh pengajian-pengajian. Jadi masyarakat desa itu bisa ngaji di situ, Bu. Jadi tidak harus keluar, tempat sendiri ada. Ya, misalnya di KKN ya, Ya, ada Bu. pemberdayaan di bidang agama, mengajarkan anak-anak di Ya, kampung mengaji gitu ya. Itu boleh salah ya, Bu. satu contohnya. Oke. Kalau di bidang kesehatan ada posyandu, puskesmas. Sedangkan di budaya, seni-seni misalnya sedati, ada rabai. Jadi orang yang di masyarakat itu tidak jauh dari budaya-budaya, Bu. Misalnya budaya tidak terbuang, bisa dilaksanakan. Ini materi kedua dilanjutkan oleh Aufarifullah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Rahmat. Kemudian ada materi tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Unsur-unsur aksesibilitas informasi, di mana informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas. Dan contohnya itu, bagaimana masyarakat sekarang ini dengan era teknologi saat ini membutuhkan informasi yang komprehensif, terutama tentang pemberdayaan lingkungan. Di mana harapannya itu informasi pemberdayaan lingkungan ini dapat menambah ilmu dari masyarakat untuk mampu menjaga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada kapasitas organisasi lokal. Mengorganisasi warga masyarakat serta memobilisasi sumber daya untuk memecah masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, contohnya itu ada bidan harus mampu bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat atau menjalin komunikasi yang baik. Nah, di sini dalam mampu bekerjasama ini, kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan itu mudah untuk dijalankan bersama-sama antara bidan desa, masyarakat, dan pemerintah setempatnya. Kemudian lanjut ke next. Di next group. Kemudian lanjut ke keterlibatan dan
Ya, Bu. Kemudian lanjut ke keterlibatan dan partisipasi. Masyarakat yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Contohnya ini kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan. Tidak hanya pemerintah setempat dan bidan yang bekerja, tapi juga masyarakat harus ikut serta dalam setiap kegiatan. Nah, itu bertujuan agar masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan, diharapkan oleh masyarakat mampu menerima sehari-harinya secara personal. Kemudian ada akuntabilitas, ya ini pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Contohnya dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat diharapkan berkonsultasi pemerintah setempat agar ada timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan. Dan itu bisa ikut serta juga seperti bidan desa dan lain sebagainya dalam kegiatan-kegiatan sekian presentasi kelompok 2. Terima kasih telah atas partisipasinya. Nah, Ini dapat ini kami kan sajikan. coba ini di akuntabilitas ya. Itu kan pertanggungjawaban publik atas kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat, ya kan? Nah, misalnya di beberapa tempat daerah masih kental dengan hal-hal misalnya melahirkan dengan orang tua di kampung gitu atau dukun kampung gitu kan. Nah, bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengupayakan agar memang angka kelahiran anak ya dan ibu ya atau kelahiran anak dan ibu ini menjadi lebih artinya selamat lah, lahir dengan selamat ya, tidak ada lagi terdengar bahwa ketika ada ibu yang melahirkan, ibu meninggal, anak selamat atau sebaliknya. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan di tingkat kampung? Rekan Alfa jawab. Jadi konteks ini kan adanya timbal balik antara masyarakat, bidan desa, dinas kesehatan, pemerintah lah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan. Jadi seperti membuat penyuluhan, Bu. Pemerintah memfasilitasi bidan-bidan desa untuk sosialisasi tentang layaknya kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan anak setelahnya gitu, Bu. Ya, mungkin melibatkan ya, tidak langsung menghentikan kegiatan yang selama ini dilakukan ya. Jadi bersinergi dengan orang tua kampung ya, yang memang biasanya melakukan atau membantu ibu-ibu melakukan persalinan ya, bersinergi dengan mereka sehingga sama-sama bisa melaksanakan program daripada pemerintah gitu ya. Jadi tidak langsung mengambil alih ya, padahal itu memang sudah tradisi di kampung itu ya. Nah, contoh lain apa ini keterlibatan dan partisipasi dari pemerintah tidak hanya di dalam praktek ini, misalnya untuk stunting lah misalnya contohnya. Stunting ya, stunting tahu ya, anak-anak yang tidak kurang gizi ya, anak yang kurang gizi. Apa keterlibatan
dan partisipasi masyarakat untuk mengatasinya. Mungkin dari setiap kampung ya, boleh dijawab dari semua anggota mahasiswa yang ada di sini, bagaimana partisipasi daripada masyarakat untuk mengatasi permasalahan stunting di kampungnya. Boleh Alfa minta kepada teman-teman panggil satu-satu namanya. Mungkin dimulai dari Devi Zulfika. Kalau tidak ada orangnya langsung next ya, skip aja. Fardi Akizar, Bu. Fardi Akizar. Mungkin dijelaskan lagi dulu apa yang mau ditanyakan sehingga teman-teman tidak bingung. Jadi pertanyaannya usaha apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi kasus stunting atau kurang gizi dari segi pemberdayaan masyarakatnya? Mungkin bisa membuka usaha seperti usaha jus kayak gitu. Siapa yang jawab barusan? Saya Bu Fardi, Bu. Boleh sebutkan nama ya. Ya, Bu. Fardia. Mungkin lah untuk Bu. Mungkin untuk mengurangi kasus stunting itu bisa dari masyarakat buka usaha ya seperti usaha jus, Bu. Karena kan kita tahu bahwasannya jus itu kan banyak manfaatnya kan, Bu. Jus buah. Next siapa lagi? Devi mungkin. Dari ini Bu, dari segi pertanian juga bisa Bu. Dari apa? Dari segi apa? Pertanian misalnya dari UMKG, saya kan bangun ini Bu, buat pertanian misalnya nanam jagung. Nanam jagung kan bisa berguna untuk masyarakat. Gizinya pun, proteinnya pun tinggi Bu. Ya. Boleh tanam jagung, tapi salah satu programnya adalah membuat makanan untuk anak atau untuk bayi gitu ya. Dan stunting ini memang kita sasar adalah anak 1000 masa ini ya, ketika dia lahir. Jadi 1000 hari kehidupannya. Nah, di situ yang disasarnya. Jadi kalaupun pemberdayaan di bidang pertanian, maka otomatis hasil daripada pertanian tersebut diupayakan untuk membuat makanan yang bergizi bagi si anak gitu. Nah, misalnya saja banyak yang sekarang membuat biskuit dari bahan-bahan yang memang memiliki kadar protein dan gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak. Nah, itu salah satu pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat untuk mencegah stunting. Nah, pertanyaannya adalah di kampung masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ini kan hanya contoh ya, kalau di kampung masing-masing mahasiswa sendiri kan ini berada di kampung. Nah, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat kampung untuk mengatasi stunting?
bisa salah satunya ini Bu, kegiatan posyandu itu kan bisa juga mencegah stunting karena di posyandu nanti diberi asupan gizi Bu. Oke, boleh ya. Posyandu di Kampung Musdalifah ternyata cukup aktif untuk menggerakkan kader-kader ya kan, sehingga mereka bisa memantau dan mengawasi pertumbuhan daripada balita yang ada di Kampung Musdalifah. Oke, Musdalifah. Yang lain? Nova, bagaimana Nova nih? Iya Ibu. Apa di Kampung Nova, di mana kampungnya? Di Lamjabat Bu. Di dalam Jabat, apa yang sudah dilakukan di Kampung Lam Jabat sendiri? Stunting masih banyak ya di Aceh, kan belum banyak penurunan atau stunting sendiri. Maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Untuk stunting sendiri di Lam Jabat, apa yang sudah pernah Nova lihat ya, pemberdayaan yang telah dilakukan untuk mengatasi stunting? Sejauh ini belum ada Ibu. Ya, mungkin belum terlibat ya. Atau Iya, ada belum. Putri Ardila nih. Bagaimana Putri? Belum ada juga Bu di kampung sini di Pidijaya. Oke, belum ada ya. Oke, ini dari Aceh Tengah mana? Dari Aceh Tengah. Aceh Tengah tuh terkenal angka stuntingnya sangat tinggi. Cynthia. Iya Bu, iya Bu. Untuk dari Aceh Tengah sendiri Bu, jadi kalau di kampung Cynthia programnya sama yang kayak Ibu bilang tadi, jadi kader-kader yang di masyarakat itu mereka membuat biskuit untuk bayi kan Bu, terus sama kayak yang dibilang Musdalifah juga, posyandunya aktif. Untuk yang lainnya paling menanam tumbuhan yang bergizi gitu Bu. Itu selebihnya yang Cynthia tahu di kampung Cynthia. Ya, bahkan kalau di Aceh Tengah itu memang sudah disasar pada ibu hamilnya, bukan hanya pada anak yang setelah dilahirkan. Jadi pada programnya sudah sampai ke pemberian makanan sehat untuk ibu hamil, ya, untuk mendukung agar bayi tidak lahir dalam keadaan stunting ya. Nah, kemudian ini Ibu perlu untuk absensi dia siakat ya. Ibu share sebentar. Musdalifah hadir, Nadiratun hadir ya. Hadir Bu. Nadira, Hadir Ibu. Nadira hadir. Ibu. Rahmat Rizky hadir. Mulia, Hadir Bu. Mulia. Hadir Bu. Asarah. Muhammad Alfa, Askia hadir. Askia tidak hadir ya. Kemana Askia? Izin mangkir. Tidak ada kabar ya. Salmi. Salmi tidak ada ya. Hadir Bu. Hadir, oke. Fardi ada, Liza ada ya. Liza Ulfira ada Bu. Saukina. Hadir Bu. Cynthia ada, Devi ada, Nova ada, Diana.
Diana, Mangkir. Diana nggak ada kabar ya, Musdalifah. Nggak ada, Bu. Putri Adela, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Resi, Hadir, Bu. hadir. Oke, berarti tadi Salmi hadir, Askia memang nggak ada ya? Nggak ada kabar ya, Musdalifah? Nggak ada. Nggak ada. Ini 2 orang yang tidak hadir kali ini. Baik, nah jadi itu ya untuk stunting sendiri yang kesehatan kalau di Aceh Tengah itu tidak hanya menyasar di umur 1000 hari kehidupan, jadi sudah pada ibunya langsung ya, pada bahkan untuk calon-calon ibu ya itu sudah diberikan penyuluhan dan sebagainya, karena memang angka untuk stunting Aceh Tengah masih dikategorikan sangat tinggi. Nah, oke, baik. Terima kasih kelompok 2 ya sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, untuk selanjutnya ada post-test seperti biasa. Ya, post-test akan Ibu bagikan ke grup ya. Kita tutup di room Zoom ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.